Kebaktian Minggu GKJ Wisma Panunggal Merican, setia pada kehendaknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memanggil kita dalam Kebaktian Minggu 11 Juli 2021. Kebaktian minggu ini kita alaskan dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara yang terkasih, keinginan dan kehendak adalah hal yang wajar dan alami dimiliki oleh setiap manusia. Namun perlu diperhatikan bagaimana manusia untuk menyelaraskan antara keinginan dan kehendaknya dengan apa yang Tuhan inginkan dan kehendaki bagi hidupnya. Maka hal yang diperlukan adalah membangun relasi yang dekat, erat, terus-menerus dengan Tuhan dan setia pada firman-Nya. Allah tidak saja menginginkan kita melakukan kehendak-Nya dan hidup dalam kebenaran, melainkan juga mampu menyatakan kebenaran-Nya. Mentari hidupku
tetap kawan erat sobatku. Marilah kita datang kepada Tuhan memohon pengampunan. Di hadapan-Mu ya Tuhan yang Maha Tahu, yang menilik setiap hati kami, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau memanggil kami untuk hidup dalam kebenaran, namun pada kenyataannya kami cemar adanya. Engkau menghendaki agar kami menjadi pelaku firman, namun yang kami lakukan hanyalah memuaskan keinginan diri sendiri dan mengabaikan sesama. Engkaulah sumber cinta kasih, agar kami pun hidup saling mencintai dan mengasihi. Namun justru laku hidup kami dipenuhi dengan iri hati dan benci. Engkau mengasihi semua orang, dan kami hanya mengasihi diri sendiri. Hati-Mu Tuhan pemurah dan penyayang, dan hati kami dipenuhi dengan keserakahan. Di hadapan-Mu kami memohon pengampunan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Amin. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Pengakuan dosa kita memampukan kita memandang kasih Allah yang melimpahkan anugerah-Nya. Sebagaimana tertulis di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan yang ke-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ia menguatkan dan memberi cahaya terang. Kami bersyukur bahkan dalam kelemahan dan kegelapan.
Ia hadir, menolong dan mengangkat kita. Kami bersyukur atas anugerah dan kasih-Nya. Dimuliakanlah Dia yang terus menuntun dan memampukan kita. Ia memberi kekuatan bagi kita untuk setia pada kehendak-Nya. Salam damai, salam damai, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Marilah kita berdoa. Ya Allah, hanya kepadamu kami memuji dan menyembah. Hanya kepada kehendak-Mu kami mohon dimampukan untuk terarah dan menjadi pelaku sabda. Sebab sabda-Mu menjadi penerang dan pandu di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, ya Bapa, ketika saat ini kami dimampukan untuk bersama berbakti kembali, maka kami pun memohon penyertaan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan bagi kami untuk menerima, mendengarkan, merenungkan, dan menjadi pelaku firman. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes Pembaptis dibunuh. Injil Markus 6 ayat 14 sampai dengan 29. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta, akan kuberikan kepadamu sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya,
kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara, pada tanggal 4 Juli yang lalu, seorang tokoh besar era Orde Baru telah meninggal dunia. Beliau adalah Menteri Penerangan Bapak Harmoko. Dan ia dikenal dengan kalimat yang akrab pada waktu itu, yaitu menurut petunjuk Bapak Presiden. Saudara-saudara, tentu bukan karena presidennya, bukan karena hal yang tidak penting, tetapi petunjuk memang perlu untuk melakukan sesuatu, terlepas itu dari presiden atau bukan presiden. Misalnya kita membeli obat dan hendak meminum atau makannya, kita juga perlu petunjuk bagaimana obat itu digunakan. Demikian juga ketika kita membeli HP misalnya, di sana juga disediakan manual, petunjuk bagaimana menggunakannya, meskipun belum tentu itu dibaca. Saudara-saudara, hampir setiap kita memerlukan petunjuk untuk melakukan sesuatu supaya lebih baik, memerlukan petunjuk supaya kita bisa meraih tujuan dengan baik. Bagi anak-anak ingin mendapatkan nilai bagus, maka perlu petunjuk dari guru. Bagi karyawan yang ingin bekerja dan meraih karir dengan baik, perlu petunjuk bagaimana dia bisa menaik tahap demi tahap. Bagi setiap mereka yang ingin bepergian dan tidak ingin jauh tersesat, memerlukan petunjuk, entah bertanya kepada orang lain maupun melalui tuntunan GPS. Saudara-saudara, demikian juga setiap orang yang membangun rumah tangga tentu memerlukan petunjuk bagaimana dipersiapkan rumah tangga itu dengan baik dan bertanggung jawab. Intinya, hampir dalam setiap aspek kehidupan kita, kita membutuhkan petunjuk. Entah disebut sebagai panduan, pedoman, tuntunan, dan seterusnya. Dan memang panduan, pedoman, dan tuntunan itu diperlukan sejauh mana kita ingin meraih tujuan itu dengan sebaik-baiknya. Hanya sayangnya kita menginginkan tujuan, mengedepankan sensasi, kesenangan, maupun kepentingan kita. Yang menjadi pertanyaan adalah,
seberapa sering kita menantikan petunjuk, tuntunan dari Tuhan dalam kehidupan kita. Herodes adalah seorang raja yang memerintah di wilayah Galilea dan Perea. Bagi seorang raja pada masa itu, memiliki harta benda, istri yang banyak, dan seterusnya, itu sebagai hal lumrah dan seringkali dianggap sebagai sebuah capaian. Namun, ketika dia merebut istri dari pamannya, Filipus, dia mendapat kecaman dari Yohanes Pembaptis. Dalam ayat 18 dikatakan, tidak baik engkau mengambil istri saudaramu. Dan disitulah Herodes merasakan dia galau karena dia sebenarnya kagum kepada Yohanes Pembaptis. Di sana dikatakan ayat 20b, tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Saat itu sebenarnya Herodes dalam dilema. Di satu sisi ia menyadari Yohanes Pembaptis adalah orang suci. Apa yang dikatakan dilakukan mewujudkan kebenaran. Namun di sisi yang lain ia diperhadapkan dengan keinginan dirinya sendiri, tujuan yang menyenangkan. Sehingga meski dia merasa tertarik, senang dengan perkataan Yohanes, ia tidak melakukan apa yang benar. Dan sifat egois inilah yang kemudian didasarkan pengambilan keputusannya untuk lebih memilih membunuh Yohanes Pembaptis, yang mencoba mengingatkan agar dia tidak melakukan hal yang tercela, yaitu merebut istri dari saudaranya. Ternyata dampak sifat egois ini sangat besar. Pembunuhan, penindasan, kekerasan terus terjadi meskipun pelakunya sangat dekat dengan sang korban. Semua terjadi karena sifat egois yang mengambil kendali atas kehidupan seseorang. Saudara-saudara, inilah yang menjadi tantangan bagi kita semua. Kita diingatkan agar tidak berjalan hanya berdasarkan keinginan sendiri, melakukan apa yang dianggap benar dan mengabaikan petunjuk, tuntunan dari Tuhan melalui utusannya, seperti teguran Yohanes Pembaptis kepada Herodes, yang kemudian tentu saja tindakan yang berdasarkan pemikiran kepentingan sesaat akan mengakibatkan penyesalan. Oleh karena itu, sejauh mana dalam kehidupan kita saat ini, sebagai seseorang yang mengikut Kristus, sudahkah kita mengandalkan petunjuk, tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita? Sudahkah kita mengikut sertakan Tuhan dalam setiap perencanaan kehidupan kita? Dan disinilah kita menyelaraskan, saling mencocokkan, menyesuaikan diri, mana yang baik menurut kehendak kita dengan kehendak Allah. Tidak dapat diingkari bahwa egoisme membuat kita tidak mampu melihat kehendak Allah dengan jernih. Ataupun sebenarnya tahu, tetapi tidak mau melakukan. Segala sesuatu hanya dilihat dari sisi yang menyenangkan kita. Kita tidak mencoba memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan Allah atas kita. Saudara-saudara, begitu banyak hal yang kita inginkan, tujuannya menyenangkan kita.
Namun kita pun menjadi galau, kecewa, putus asa. Karena yang terjadi sekarang ini, mengapa pandemi tidak berkesudahan? Mengapa saya menjadi orang yang terasing? Mengapa saya mengalami kesulitan? Saudara-saudara, apakah yang dimaksud dengan kehendak Allah melalui peristiwa yang terjadi saat ini? Tidak bisa tidak selain kita menyerahkan diri di dalam kerendahan hatian, dalam ketaatan kepadanya. Semoga kita dimampukan melakukan kehendak-Nya. Amin. Atas firman Allah yang telah kita terima, marilah kita menyatakan kesediaan kita untuk melakukan firman-Nya dengan menyanyikan, Ya Yesus, ku berjanji. Marilah memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Marilah kita naikkan syukur dan syafaat kita. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau terus memberikan tuntunan petunjuk di dalam kehidupan kami yang seringkali membuat kami galau, dilema yang tak berkesudahan. Oleh karena itu, kami ingin menyerahkan diri kami dengan kerendahan hati, agar kami dimampukan untuk mendengarkan dan melakukan kehendak-Mu. Kami mohon kiranya Engkau yang akan terus memampukan kami untuk hidup di dalam setiap keadaan, baik menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, baik sehat maupun sakit. Oleh karena itu Bapa, kami mohon penyertaan-Mu bagi setiap sahabat-sahabat kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Engkau berikan kesegaran, kegembiraan, dan pemulihan bagi Ibu Harjiah Beriman Simanjuntak, Ibu Yekis Liadri Solekawati, Ibu Suminah, Ibu Diah Anita Sari Yoksan, Bapak Rivo Febrisa, Ibu Milka Puspitasari, Lionel Hibrio Blestian, Ibu Swadesi Kristina Brotojoyo, Bapak Ananto Murkristanto, Ibu Diah Murdianingrum, Ibu Ana Murtiana, Ibu Ernawati, Bapak Indrawanto, Bapak Yohanan Agus Andrianto, Ibu Anita Murkristanti, Veda Rara Verena, Bara Imantaka, Bapak Anton Murtanto, Ibu Wisnu Haryanti, Wahyuni, Ibu Prima Diah Winarsi, Victoria Eliana Gunawan, Anita Kristina Yulianti, Ibu Meksiantami Praptanta, Ibu Purwadia Rihayu, Bapak Iwan Kusnoadi, Sarah Adyaning Ayu, Bapak Andreas Kristiono, Ibu Sutarti Andreas, Bapak Julius Prabowo, Bapak Triyono Putut Suarso, Ibu Sutarmiah Triyono, Gracia Clarensi, Ibu Sri Hartati, Ibu Katarina Sriwatmanti, serta sahabat-sahabat kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Engkau hadir dan memberikan pertolongan bagi setiap mereka yang membutuhkan. Demikian juga Bapa, kiranya Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap kami yang ditinggalkan. Oleh karena Ibu Mulyati telah Engkau panggil pada 1 Juli yang lalu, Bapak Sunarso telah Engkau panggil pada 8 Juli yang lalu, dan Bapak Budi Setio yang telah kembali kepadamu 10 Juli yang lalu. Kiranya atas setiap penyertaan-Mu, Engkau yang akan terus memampukan kami untuk bangkit dan tidak meratapi senantiasa kesedihan yang ada pada kami. Kekuatan dan penghiburan yang daripada-Mu kami nantikan. Kami mohon berkat Bapa untuk persiapan pernikahan bagi sahabat kami Anggo Widi Aksmoro dan Eko Prasti Sulisteningsih. Kiranya segala sesuatunya dapat dipersiapkan dengan baik, baik jasmani maupun rohani. Kami mohon berkat-Mu juga Tuhan
untuk setiap sahabat-sahabat kami yang merayakan penyertaan-Mu di dalam minggu-minggu ini, sebab mereka berulang tahun. Tambahkanlah hikmat, kedewasaan, kelimpahan rezeki dan kegembiraan bagi Ibu Sukinah, Bapak W.D. Handoko, Bapak Selamat Priyanto, Bapak Prantoso, Bapak Kurnia Catur Raharjo, Cynthia Oni Angela, Bapak Sungadi Harjo Prawiro, Ibu Hartini, Ibu Daryati Sapuan, Lionel Hibru Blestian, Ibu Suminem Tris Arifin, Ibu Simon Angela, Ibu Vera Pramutingtyah, Tiorsa Maheswara. Kiranya setiap kasih-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan mereka. Demikian juga gereja Tuhan di mana-mana tempat, terlebih tempat ini, biarlah setiap kasih dan kemurahan-Mu dapat diwartakan melalui pelayanan kegiatan gereja Tuhan di tempat ini. Kami mohon, kiranya Engkau hadir, menuntun perjalanan kehidupan bangsa dan negara ini, terlebih ketika memasuki PPKM darurat, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik untuk meningkatkan kesehatan, menurunkan terpaparnya jumlah yang besar dari virus COVID-19. Kiranya Engkau sendiri yang akan menuntun setiap para pengambil keputusan, para pemimpin kami, dengan bijaksana. Mereka akan memajukan kesehatan bersama di dalam kesatu paduan. Bapa Surgawi, hanya kepadamu kami menyerahkan kehidupan gereja, bangsa dan negara, keluarga, dan setiap pribadi kami ke dalam kemurahan, kasih, dan kuasa-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kini kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan apa yang kita miliki. Dinyatakan bagi kita, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, 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 Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri,
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Maha Murah, berkat-Mu selalu tercurah dalam kehidupan kami, keluarga, sanak saudara, kesehatan, pekerjaan, rezeki, dan masih banyak lagi berkat-Mu tak pernah bisa kami menghitung. Kami adalah orang-orang yang beruntung. Kebajikan dan kemurahan-Mu senantiasa melingkupi kami. Untuk kesemuanya itu kami bersyukur dan berterima kasih. Kini, ajarlah kami menghormati-Mu dengan senantiasa beribadah dan giat selalu melakukan kehendak-Mu, menyaksikan dan membagikan kasih-Mu kepada sesama. Ajarlah kami juga untuk hidup dengan semangat berbagi dan memberi dengan tulus hati, tanpa pamrih, agar menjadi alat damai sejahtera dalam kehidupan bersama. Tolonglah kami agar menjadi penata layan kehidupan yang bijaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berbakti dalam kehidupan sehari-hari. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Pergilah, wartakanlah kabar bahagia. Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus di tengah dunia, yang setia pada kehendak Allah untuk menyatakan kebenarannya, sebab Ia setia mengasihi kita. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus